Kedua remaja itu berbicara lebih dan lebih bersemangat, mengobrol sepanjang jalan. Mike tiba-tiba menunjuk ke gunung gantung di depan. Ayo pergi ke sana untuk beristirahat sebentar. Aku lelah berjalan. Di mana kita baru saja mengatakannya? Oh, ya, saya merasa Mahkamah Agung akan segera dihancurkan. Saya hanya benci bahwa saya tidak cukup kuat sekarang untuk membantu kuil penguasa cahaya untuk menggulingkan Mahkamah Agung dan memasukkan nama saya dalam catatan sejarah. Sun Tian menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Kamu bisa melupakannya. Aku pasti akan meninggalkan nama dalam sejarah saat itu. Kedua remaja itu mengobrol. Sampai ketika mereka datang ke Gunung Gantung, mereka menemukan bahwa ada cukup banyak orang di sini, dan seorang pria kuat dengan 5 atau 3 pria tebal menghentikan mereka. Dari mana asalmu? Mau kemana? Sun Tian sedikit bingung. Kenapa masih ada orang di Gunung Gantung ini yang bertanya kemana mereka akan pergi? Mike di samping acuh tak acuh, dan mengeluarkan setengah dari tanah awan. Saudaraku dan aku sedang beristirahat di Gunung Gantungmu untuk sementara waktu, dan kami akan pergi ke wilayah Bintang Changlan. Ketika orang kuat itu mendengar bahwa keduanya pergi ke wilayah Bintang Changlan, dia dengan cepat menarik kembali tangan yang baru saja dia ulurkan. Mereka yang pergi ke wilayah Bintang Changlan tidak akan diterima. Mike menatapnya curiga. Apakah kamu mengubah aturan? Pria kuat itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Aturan apa yang harus diubah? Itu akan sama mulai sekarang. Bos kami mengatakan bahwa siapapun yang pergi ke wilayah Bintang Changlan dapat beristirahat di sini sesuka hati. Mike menggaruk kepalanya. Lalu dia mengambil tanah awan dan berterima kasih kepada orang kuat itu. Terima kasih banyak kalau begitu. Ketika dia datang ke puncak Gunung Gantung, Sun Tian menemukan bahwa sebagian besar orang di sini, seperti mereka, adalah orang-orang yang ingin pergi ke wilayah Bintang Changlan, terutama kaum muda. Setelah mereka berdua menemukan tempat untuk duduk, seorang biarawan datang dengan 2 mangkuk anggur panas. Lihat matanya dan beritahu kami tentang aturan kami. Mereka yang memiliki kekuatan di tingkat menengah ksatria atau di atasnya, dan mereka yang pergi ke wilayah Bintang Changlan, tidak perlu menuntut. Orang-orang dan orang-orang yang berani membuat masalah di sini akan menanggung risiko mereka sendiri. Setelah menjelaskan aturan secara singkat kepada Sun Tian, biksu itu berkata kepada Mike di samping. Anakmu dulu berlarian setiap 3 hari dan setiap 2 hari. Terakhir kali, kamu tidak bisa melihat siapapun selama setengah bulan. Kemana kamu akan pergi kali ini? Mike tertawa. Itu pasti kuil penguasa cahaya. Bukankah aku sudah menemukan orang yang kuinginkan sebelumnya? Lihat para penguasa kota terapung itu. Berapa banyak dari mereka yang menarik perhatianku? Jarang Lord of Light begitu sombong kali ini. Dia tidak menolak siapapun yang datang, dan tidak ada perbedaan. Aku pasti akan pergi dan melihatnya. Jika aku suka, aku akan tinggal di kuil penguasa cahaya di masa depan. Biksu itu tampak iri. Jika bukan karena apa yang dikatakan bos kita, dia pergi untuk melihat kita dulu, dan aku tidak akan senang tinggal di tempat sampah ini. Hei, kamu butuh beberapa hari untuk bola balik. Jika Anda belum kembali untuk waktu yang lama, saya akan pergi juga. Lihatlah kuil. Saya mendengar bahwa tidak ada yang salah dengan tempat itu. Segera setelah saya menyebutkan ini, Mike, yang baru saja beristirahat, menjadi bersemangat. Dia berdiri dan duduk di samping biarawan dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Biarkan saya memberitahu Anda. Gosip, Mahkamah Agung memutuskan hubungan antara wilayah bintang pembantaian Huo dan alam abadi terakhir kali. Penguasa cahaya dan 5 penjaga pengadilan ilahi semuanya terperangkap di wilayah bintang pembantaian Huo. Jika Anda ingin saya katakan, ini adalah tempat kematian. Saya yakin tidak. Jaga hidup dan mati utusan itu. Kamu harus tahu bahwa penguasa cahaya bersedia memasuki wilayah bintang Huotu. Tetapi untuk membantu Mahkamah Agung untuk menghancurkan ras iblis, siapa yang tahan ditikam dari belakang seperti ini? Kemudian, kamu mengetahui bahwa penguasa cahaya mengabaikan kecurigaan sebelumnya dan mengeluarkan penjaga pengadilan Tuhan. Dan kamu berkata, apakah kamu menginginkan teman seperti penguasa cahaya? Apa polanya? Apa kepercayaannya? Kultivator tercengang ketika dia mendengarnya. Berita mereka cukup baik. Tetapi dalam gosip, anak laki-laki di depannya tidak pernah secepat dan seakurat itu. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, biksu itu menggelengkan kepalanya sebentar. Ngomong-ngomong, aku pasti tidak bisa melakukannya jika aku mengubahnya. Mike tertawa. Tentu saja kamu tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, aku akan tinggal di tempat kumuhmu untuk melakukan sesuatu. Jangan berkecil hati. Kamu dapat melihat apa yang telah dilakukan kuil utama. Berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Anggap saja paviliun kitab suci Tibet ini. Bahkan jika dia hanya paviliun kitab suci Tibet kecil di bawah ksatria, pernahkah Anda melihat Mahkamah Agung mengeluarkannya? Ambil 10.000 langkah ke belakang dan biarkan kamu menunjukkan sedikit pengalaman latihan. Apakah kamu bahagia? Biksu itu melambaikan tangannya lagi dan lagi. Itu jelas tidak mungkin. Aku tidak ingin aku dipahami oleh penelitian lawanku. Mike bersandar sesuka hati, tampak seperti orang tua sedang berbicara. Jadi,
kamu belum memenuhi syarat untuk bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Jika kamu pergi sekarang, itu sia-sia. Pikirkanlah. Sekarang kuil penguasa cahaya telah membuka preseden ini. Kamu akan selesai jika kamu tidak mengikuti. Setelah berpikir sejenak, biksu itu mengangguk. Terima kasih. Setiap kali saya mengobrol dengan Anda, saya sangat dihargai. Ngomong-ngomong, saya menangkap burung yang sangat indah 2 hari yang lalu. Jika Anda pergi ke kuil penguasa cahaya, Anda harus menyiapkan beberapa salam. Saya pikir tentang hal itu karena hal ini langka. Ambillah untukmu. Melihat penampilan hangat keduanya, Sun Tian di samping juga iri. Meskipun dia juga ingin memiliki kemampuan untuk berbicara sedikit dengan siapapun, dan juga ingin memiliki pengalaman berkeliling dunia, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak banyak bicara, dan dia lebih banyak diam. Waktu. Terutama ketika ada begitu banyak orang asing, dia bahkan tidak tahu bagaimana berbicara. Saat Mike dan biarawan itu mengobrol, waktu berlalu sedikit demi sedikit. 1 jam kemudian, 2 orang yang sudah cukup istirahat menginjakkan kaki di jalan lagi. Tetapi kali ini, mereka bukan lagi 2 orang, tetapi berangkat dengan pasukan besar yang beristirahat di Gunung Gantung. Seluruh kelompok berada dalam kegelapan. Mike menunjukkan keterampilan interpersonalnya yang kuat saat ini. Dia bisa mengobrol dengan siapa saja, dan segera, tim yang terdiri dari hampir 100 orang ditarik bersama. Dan Sun Tian selalu memainkan peran diam. Melihat kota terapung yang meluas di kejauhan, Sun Tian tiba-tiba tersenyum. Kali ini, saya takut ada banyak lawan. Satu-satunya keuntungan yang dia miliki mungkin adalah kesempatan yang diberikan Brother Nine kepadanya untuk bertemu dengan Lord of Light. Jika tidak ada 9 saudara, di antara begitu banyak orang, sulit membayangkan sulitnya ingin disukai oleh penguasa cahaya. Hanya saja dalam tim yang beranggotakan 100 orang ini, dia bisa melihat banyak orang yang lebih baik darinya. Misalnya, Mike, yang telah membentuk tim setelah sibuk bekerja, memiliki beberapa makhluk lain yang lebih kuat darinya tetapi lebih muda darinya. Ini semua adalah pesaing. Semua musuh kuat yang harus dia hadapi. Jika tidak ada surat rekomendasi dari Sun Jiufeng, dia bahkan mungkin tidak lulus penyaringan putaran pertama. Meskipun Sun Tian tidak yakin apakah tingkat penyaringan ini termasuk. Pada saat dia tiba di Sucheng, Mike telah mengumpulkan tim yang terdiri dari hampir 1000 orang, dan ribuan orang berbaris dengan tertib. Ini adalah upacara baginya untuk bertemu dengan penguasa cahaya. Mike sangat jelas bahwa tempat manapun akan melibatkan kepentingan sampai batas tertentu. Bahkan jika itu adalah kuil penguasa cahaya, tempat itu perlu membuktikan nilai dan kemampuannya sebelum dihargai oleh orang lain. Kalau tidak, siapa yang mau membuat sekelompok sampah yang makan nasi dan tidak melakukan apa-apa? Ini jelas tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat kuil penguasa cahaya, itu tidak dapat lepas dari batasan aturan ini. Sudah hampir waktunya untuk bertemu. Mike menemukan Sun Tian. Xiao Tian, biarkan saya memberitahu Anda 2 hal.